Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan persekutuan doa yang keempat pada sore hari ini. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Sebelum kita memulai persekutuan doa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta bimbingan Tuhan supaya persekutuan doa pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami diperkenankan untuk bersekutu bersama untuk melaksanakan persekutuan doa dalam rangka Hari Pentakosta. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus
Pada kesempatan sore hari ini kami dapat melaksanakan persekutuan doa. Pimpin kami Tuhan sehingga persekutuan doa pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Kejadian 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 11 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-9. Gini firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada sore hari ini dengan tema jangan bermegah dalam keangkuhan. Saya akan membacakan renungan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jangan bermegah dalam keangkuhan. Tentu kita ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tampaknya pepatah tersebut menjadi pertentangan dengan sikap Tuhan yang justru mencerai-beraikan bangsa Israel
yang ingin mempertahankan hidup bersatu dan tidak terpisahkan. Mengapa Tuhan melakukan itu? Kisah ini kelanjutan dari kisah Nuh dan keluarganya yang turun dari bahtera dengan memiliki satu bahasa dan satu perangkat istilah. Ketika keturunan Nuh bertambah, dengan sendirinya mereka melanjutkan bahasa yang sama karena bahasa itu sudah memadai. Sampai di sini semuanya aman-aman saja. Persoalan mulai muncul ketika mereka mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah menara yang demikian tingginya, sehingga puncaknya diharapkan dapat menyentuh busur langit di atas mereka. Mereka berharap bangunan raksasa itu akan memberikan kedudukan terhormat di mata manusia dan mungkin juga di mata Allah. Tujuan dari pembangunan proyek tersebut ada dua. Yang pertama, mereka ingin memastikan tentang kekuatan yang bisa timbul dari kesatuan. Kota dan menara itu akan mengikat mereka menjadi kelompok yang kokoh, bahkan tanpa pertolongan Allah sekalipun. Itu pemikiran manusia pada saat itu. Bahkan pada saat ini mungkin ada sekelompok orang yang juga masih mempunyai pemikiran seperti itu. Tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, mereka berniat untuk menjadikan diri mereka terkenal. Marilah kita cari nama. Disinilah letak kesalahan mereka, yaitu menganggap diri mampu berdiri sendiri. Itu terjadi karena rasa angkuh menguasai pikiran mereka. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan dilupakan orang. Menara itu akan mempersatukan mereka dan memastikan bahwa nama mereka pasti diabadikan. Bangunan yang menjulang itu akan merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian, dan kekayaan mereka. Mereka juga tidak sadar bahwa pada diri mereka ada kekuatan Tuhan yang lebih dahsyat atau yang lebih tinggi. Tidak semata-mata karena kemampuannya, kepandaiannya mengalahkan akan kekuatan yang dimiliki Tuhan. Tuhan memahami keinginan, motivasi, dan rencana mementingkan diri dari orang-orang yang memberontak tersebut. Untuk itulah Tuhan segera bertindak mengacaukan rencana mereka. Tuhan mengacaukan rencana mereka dengan membuat bahasa yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak saling mengerti. Kita ingat peristiwa Pentakosta, di mana Tuhan Allah memberikan karunia berbahasa lidah
kepada para murid yang terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Peristiwa Pentakosta menjadi kebalikan peristiwa Babel. Perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh para murid merupakan karunia dari Allah. Dengan karunia tersebut, maka para murid dapat berkata-kata yang dipahami oleh semua orang dari berbagai bangsa dan menjadi berkat. Tetapi berbagai macam bahasa di Babel bukan menjadi karunia, melainkan kutukan dari Allah untuk mengacaukan rencana manusia. Saudara-saudara, usaha untuk mempertahankan kesatuan adalah tidak salah. Tetapi jika usaha tersebut menjadi bentuk keangkuhan manusia untuk bermegah atas prestasi yang dicapai, maka yang dihasilkan bukan persatuan, melainkan perpecahan, kekacauan, dan kebingungan. Tetapi ketika karya ajaib Allah yang diberitakan, sehingga setiap orang dapat mendengar berita sukacita dalam bahasanya sendiri, maka hal itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan mampu bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemegahan diri sendiri. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara firman dan renungan pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 191, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akhiri persekutuan doa pada sore hari ini, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tercurah di kehidupan kami hari lepas hari. Tidak hanya berkat jasmani Tuhan, kami juga beri berkat rohani untuk kelangsungan hidup kami, untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Kami diingatkan pada sore hari ini untuk selalu rendah hati dan tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, dan selalu untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar umat dapat hidup bisa menanggalkan diri dengan bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bersama. Kita menanggalkan ego kita untuk bersama-sama menjadi anak-anak-Mu yang peduli akan sekeliling kita. Tuhan, kami juga memohon agar dapat hidup rendah hati dan teruslah bersyukur atas segala karunia yang Engkau Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa hidup layak di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan, dan kami tetap terus pengharapan terhadap Engkau. Kami juga memohon agar dapat menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk bisa hidup dan menjalani kehidupan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga mendoakan persekutuan agar dapat menjadi persekutuan yang saling peduli dan melayani. Terkadang kami Tuhan lupa akan firman yang Engkau tanamkan di hati kami. Kami hanya tidak bisa melayani Engkau dengan baik. Untuk itu, ampunilah kami Tuhan. Kami kadang lalai untuk tidak peduli terhadap orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persekutuan dan gereja-gereja dimanapun berada, untuk bersama-sama dengan kami untuk selalu peduli dan melayani dimanapun berada. Ajarlah kami terus Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam kami melaksanakan persekutuan doa ini. Banyak kesalahan di dalam kami melaksanakan persekutuan, kiranya Tuhan
yang mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan pada sore hari ini. Banyak kekurangan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang mengampuni. Selamat sore. Shalom.